Kalau kita tambahkan di sini jadi komanya 3 kali atau 4 kali, maka dia menyesuaikan dengan jumlah tanda baca yang kita masukkan tadi. 4 huruf gitu maksudnya ya. Karena round up, dia memaksa. Nah, saya bakal jelaskan secara tuntas di sini pelan-pelan satu demi satu rumusnya. Total ada 10 rumus ya. Kita bakal kenalan dan praktekkan. Untuk rumus yang pertama, pertanyaannya adalah kita diminta menghitung total karakter dari tiap-tiap sel. Katakanlah di sini kita lihat ya karakternya ya. A, G, U, S. Oh, 4. Gitu kan? Ini secara manualnya dulu. Di sini juga berarti 4 ya. Ini berapa nih? Wah, ini agak banyak nih. F, A, I, Z sudah 4 tuh. Tambah lagi spasi berarti 5. Tambah ini banyak. Kelamaan nanti. Apalagi nanti kalau misalnya nama dari pesertanya itu sampai 3 hingga 4 kata. Jadi kita butuh waktu yang lama ya kalau misalnya kita pengen ngitung satu persatu. Nah, ada rumus yang bisa ngebantu kalian menghitung secara sekaligus dalam satu sel tersebut ada total berapa karakter. Rumusnya adalah len. Jadi tinggal ketikkan aja 3 huruf ini. Lalu aktifkan dengan menekan tombol tab. Lalu kalian klik aja sel pertama yang pengen dihitung. Kemudian enter. Muncul jawabannya 4. Benar ya? A, G, U, S itu ada 4. Sisanya tinggal kita duplikasi ke bawah aja. Double klik atau mungkin boleh juga pakai Ctrl D ya. Biar nanti di bawahnya bakal ngikut komponen rumus yang sudah kita terapkan. Jadi kalau di baris kedua berarti len B4, baris ketiga itu len B5, kemudian len B6 untuk tiap-tiap selnya. Tanda baca ataupun simbol lain yang menyertai di dalam sel itu juga terhitung sebagai rumus. Contoh, di sini kan kalau kita hanya menghitung hurufnya, maka jumlahnya itu bukan 13 tapi 12. Coba ya, manual nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kan? Tapi kenapa jawabannya 13? Karena ada spasi di sini. Dia terhitung juga. Terus gimana kalau misalnya kita ganti dengan tanda baca misalnya, atau tanda baca apa ya, koma begitu ya. Komanya itu ada 2. Maka jawabannya berubah jadi 14 karena kita tambahin lagi kan. Harusnya cuma 1 aja di sini, 1 spasi ya. Kalau 1 spasi kan sama dengan 1 tanda baca koma ya. Dia kan 13 tuh. Kalau kita tambahkan di sini jadi komanya 3 kali atau 4 kali, maka dia menyesuaikan dengan jumlah tanda baca yang kita masukkan tadi. Ya. Rumus nomor 2, 3, dan 4 ini ada di tabel bawahnya. Jadi ada kode masing-masing tertera di sini. Nah, pada kolom pertama kita diminta menampilkan 3 karakter pertamanya saja. Jadi kalau kita secara manual kan adalah yang ini ya, yang 001. Itu yang mesti kita tampilkan di sini. Di bawahnya 002, 003 dan juga 004. Pakai rumus apa kira-kira? Betul. Kenapa pakai left? Karena kode yang mau kita ambil tadi, ya, karakter pertama itu kan letaknya di sebelah kiri. Ya enggak? Dari sudut pandang kalian. Kiri kan? Ya, kiri itu bahasa Inggrisnya adalah left. Jadi kita bisa pakai fungsi ini. Klik teksnya. Apa itu teksnya? Sel yang memuat kode lengkap. Di mana pada sel itulah kita nanti bakal mengekstrak beberapa karakter kiri yang kita inginkan. Lanjut dengan koma. Ada namanya numchars atau number karakter. Artinya berapa karakter tuh kode sebelah kiri yang mau kita ekstrak? 0, 0, 1. Ada 3. Gampang kan? Cuman begini aja. Lalu enter. Sisanya kita duplikasi ke bawah ya. Ctrl D atau di drag juga boleh. Nah, udah sesuai ya dengan permintaan soal kan? Berikutnya karakter keempat sampai ke-7. Berarti kita hitung tuh. Ini karakter pertama. 2, 3, 4. B. B itu adalah karakter keempat. Kemudian 5 berarti K ya. 5, 6, 7. Berarti yang BKDN. BKDN inilah nanti yang bakal kita ambil sebagai karakter jawabannya. 4 sampai 7. Berarti BKDN. Letaknya ada di sebelah mana tuh? Kalau tadi kan yang ini letaknya di kiri ya. Atau di awal. Nah kalau yang BKDN tadi letaknya di sebelah mana? Kalau kodenya di tengah ini berarti rumusnya adalah mid. Kemudian ada muncul teks. Teks itu apa? Sel yang memuat kode yang mau kita ekstrak. Lanjut koma. Star num. Star num itu artinya
ada pada hitungan keberapa. Jadi kita ngambilnya dari karakter pertama ya. Karena yang mau kita ambil adalah BKDN, jadi kita harus hitung mulai dari 0 pertama ini sampai ke huruf B. Itu ada berapa hitungan tuh? 0 hitungan pertama, 0 lagi hitungan kedua, 1 hitungan ketiga, B hitungan ke 4. Berarti star number-nya adalah 4. Koma, 6 charge. 6 charge itu number karakter. Ada berapa karakter kah? Kode B, K, D, N, 4. 4 huruf gitu maksudnya ya. Jadi ketika kita ekstrak dan enter, maka nanti jawabannya bakal muncul seperti ini. Oke, 2 karakter terakhir. Yang mana? Yang 01 pasti. Karena karakternya kan dihitung dari ujung kanan ya. 1 dan 0, berarti 01 gitu yang mau diambil. Kalau karakter terakhir pakainya rumus right. Lalu kita klik teksnya, koma, ambil 6 charge-nya, number karakternya. Ada berapa karakter kah? Angka 0 dan 1, ada 2. Gampang kan? Jadi right ini dia mirip seperti left tadi guys. Mirip sekali. Left tadi tinggal dimasukkan aja 6 charge-nya berapa kan? Right juga demikian, cuman beda posisi. Ya. Enter, maka dia bakal muncul 2 karakter terakhir. Udah selesai lagi. Rumus ke berapa nih? Rumus keempatnya. Nah, kita coba spillkan rumus kelima. Ada namanya pembulatan ke bawah. Ketika kalian belajar matematika, itu kan ada istilah pembulatan otomatis. Ketika dia berada di pembulatan 0,5, maka itu menjadi parameter dia bakal otomatis dibulatkan ke atas kan? Ya kan? Kalau dia di bawah 0,5, dia nggak bakal bisa dibulatkan ke atas, pasti dibulatkan ke bawah. Kaidah dasar dari matematika, masih ingat kan? Kalau kita berbicara secara otomatis nih. Tapi kalau misalnya kita berbicara menggunakan rumus, kita paksa dia bulatkan ke bawah, meskipun dia secara kaidah dasar adalah di atas 0,5, itu bisa. Pakai rumus apa? Saya langsung kasih tahu aja deh. Rumusnya adalah round down. Oke? Down itu kan bawah ya. Artinya kan pembulatan ke bawah. Kita ambil numbernya. Apa itu numbernya? Sel yang memuat angka yang nanti kita bakal bulatkan. Lalu kita koma 6 digit. 6 digit itu maksudnya adalah kita pengen menggunakan berapa digit angka di belakang koma. Ini apabila kita masih pengen menampilkan digit angka di belakang koma. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa ya. Juga nggak apa-apa ya. Kalian ganti dengan 0. Boleh juga. Ya. 0 ini maksudnya apa Pak? Artinya kita tidak kepengen menggunakan digit angka di belakang. Kayak contoh di sini 57,26. Berarti dia 2 digit angka di belakang koma kan? Atau 2 angka di belakang koma ya. Nah ini kalau misalnya kita pengen membulatkan tanpa adanya decimal place, maka boleh kita pakai 0 aja. Biar nanti dia muncul 2 angka doang. Seperti ini. Tuh 57 doang ya. Sisanya kita duplikasi. Nah perhatikan dengan baik. Ada angka yang seharusnya secara matematika menjadi 76. Tetapi karena kita paksa menggunakan round down tadi, maka dia tetap berada di angka 75. Benar kan? Benar kan nih? 75,89. Harusnya jadi 76 kalau dibulatkan kan? Tapi kenapa tetap 75? Itulah tadi kesaktiannya round down. Dia bisa maksa untuk menjaga agar pembulatannya tetap ke bawah. Paham kira-kira? Nah, kalau pembulatan ke atas itu beda-beda tipis ya dengan round down tadi. Dia pakainya round up. Up, atas. Down, bawah. Up, atas. Tinggal itu aja kalian pahami. Enak kok. Aktifkan, lalu kita ambil numbernya tadi sama kayak tadi. Terus berapa digit 0 aja ya. Karena kita nggak mau pakai berapa digit angka di belakang koma. Lalu kita enter. Kita duplikasi ke bawah ya. Ctrl D. Nanti dia bakal muncul. Nah, perbedaannya sangat kelihatan di nama peserta Susi. Untuk pembulatan ke bawah dia 75. Di sini 76. Benar kan? Begitupun dengan di sini. Kebalik sekarang kan posisinya. 84,15 secara matematika seharusnya nggak perlu dibulatkan ke atas. Harusnya masih 84 saja karena belum mencapai 84,50 kan? Ya kan? Nah, tapi kenapa jadinya 85? Karena round up. Dia memaksa pembulatan terjadi ke atas. Ada lagi namanya pembulatan terdekat.
Kalau pembulatan terdekat ini sama dengan kaidah dasar matematika. Jadi dia bakal menyesuaikan dengan angka desimal 0,5 atau 0,50 kalau misalnya dia desimal plusnya 2. Jadi ketika dia ketemu dengan angka di atas 0,5, maka itu dianggap akan dibulatkan ke atas. Tapi ketika ketemu dengan desimal plus di bawah 0,5 atau 0,50, maka dia akan dibulatkan ke bawah atau tidak dibulatkan, tidak digenapkan ke atas. Begini rumusnya. Round. Oke. Penerapannya juga sama. Kita klik nilainya, terus koma 0 ya. Karena kita nggak kepengen ada angka di belakang koma. Lalu kita enter, kita duplikasi ke bawah. Ctrl D. Nah, perhatikan perbedaannya. Jelas ya. Ketika kita ketemu dengan 2 digit angka atau beberapa decimal place di belakang angka tadi, yang di bawah 0,5, maka dia tidak dibulatkan. Coba lihat paling ujung. 57,26. Belum sampai 0,50 kan? Makanya dia tetap 57 ya. Oke. Begitu juga dengan ini ya. Belum dibulatkan. Kapan pembulatannya terjadi? Ketika di atas 0,50 decimal place-nya. Kayak ini. 75,89. Di atas 75,50 kan? Maka dia langsung dibulatkan ke atas. Ya kan? Ini 49. Nggak dibulatkan. Tetap aja 64. Ya kan? Kenapa? Karena nggak sampai syarat. Syarat matematika itu adalah 0,50 supaya bisa dibulatkan ke atas. Paham? Gampang kan? Lanjut lagi. Nah, perhatikan di bagian bawah. Kita punya namanya pembulatan kelipatan. Sebagai sampel, pada soal ini saya bakal menggunakan kelipatan 100. Jadi ini bebas sebenarnya ya. Tergantung kalian mau menggunakan kelipatan berapa untuk bisa menerapkan pembulatannya. Jadi secara garis besar sebenarnya antara round down, kemudian round down dengan rumus pembulatan ke bawah ini dia mirip. Cuman perbedaannya ada di kelipatannya. Kalau di atas ini dia umum, tidak mengenal namanya kelipatan. Kalau di sini ada kelipatannya. Rumus apa Pak yang dipakai? Rumus yang dipakai itu adalah floor. Ini kalau kita artikan di bahasa Inggris kayaknya lantai ya. Kenapa disebut dengan lantai? Ya karena dia di bawah, letaknya di bawah gitu kan. Jadi maksudnya adalah kita melakukan pembulatannya itu ke bawah. Paham ya? Jadi kita cukup klik aja numbernya yang menjadi referensi sama seperti yang tadi untuk patokan pembulatannya. Lalu tinggal kita masukkan kelipatannya berapa. Misal kita masukkan kelipatan 100 ya. Maka nanti dia bakal begini. Bakal muncul 1100. Seperti apa maksudnya Pak? Kok bisa 1100? Kan ini ada stoknya 1150 ya kan? Nah berarti dia itu, atau jangan yang banyak deh nanti bingung. Yang dekat-dekat aja, yang ini yang 125. Nah kenapa dia munculnya itu cuma 100 aja? Karena dia kelipatan 100. Artinya nanti kelipatan berikutnya adalah 200 kan? Nah ketika mau sampai ke kelipatan berikutnya itu nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena stoknya cuma 125. Nggak cukup stoknya untuk memenuhi kelipatannya. Ya kan? Jadi rumus floor tadi nanti akan melakukan pembulatan ke bawah tapi dengan adanya pembatasan kelipatan di angka berapa. Dan kelipatan ini terserah kalian ya, mau berapa. Ini karena kebetulan soalnya meminta kelipatan 100 ya kita masukkannya 100. Tapi kalau misalnya kalian pengen nentukan kelipatannya adalah 20 atau 50 atau terserah berapa, masukkan aja diketik manual di sini. Yang berikutnya, pembulatan ke atas. Kalau tadi pembulatan ke atas yang normal itu kan kita menggunakan round up ya. Kalau pembulatan ke bawah, dia rumusnya adalah, intinya adalah kayak begini deh tulisannya, ceiling atau ceiling gitu ya. Kalau floor itu lantai, ceiling itu langit-langit lah istilah dalam bahasa Inggrisnya. Jadi nanti dia diibaratkan seperti itu untuk membulatkan ke atas. Ceiling ya bacanya ya. Sama kayak tadi ya, kita klik numbernya, kemudian kita masukkan kelipatannya berapa. Tadi kan diminta dalam soal kelipatan 100 ya. Jadi kita enter. Kita duplikasi ke bawah. Perhatikan perbedaannya di mana. Di sini ada stok 1150. Ya kan? Kalau tadi yang pertama dia tidak bisa melewati angka stoknya 1150 karena dia kelipatan ke bawah. Kalau di sini boleh selama masih berada di batas kelipatan 100 tadi. Ya kan? Jadi ketika ada selisih sekitar 50 nggak apa-apa, dia bakal bulatkan ke atas menjadi 1200. Begitupun dengan di sini. Kalau yang pembulatan ke bawah, dia masih punya stok 60 tapi nggak bisa dibulatkan ke atas. Kenapa? Karena kelipatannya 500. Kelipatannya 100. Jadi ketika ditambah 100 kan jadi 600 ya. Tapi kalau di ceiling itu bisa.
Meskipun stoknya cuma 560. Kenapa? Karena dia punya privilege khusus untuk pembulatan ke atas. Kita lanjut lagi ke rumus yang terakhir. Nah, ini pembulatan terdekat ini sama seperti pembulatan terdekat di atas, ya. Round. Nah, kalau di kelipatan itu namanya adalah M round. Jadi ada M-nya di depan. Ya. Ambil numbernya, lalu kita masukkan multiple-nya berapa. Misalnya 100 gitu ya. Kita masukkan sesuai dengan permintaan soal. Maka nanti dia bakal membulatkan yang terdekatnya. Ingat, dia secara otomatis ya, dia bakal membulatkan ke angka yang paling dekatnya berdasarkan referensi matematika dasar. Contoh, ini kenapa dia 1150 dibulatkan jadi 1200 ya, karena emang secara matematika ketika dia sudah sampai di angka di atas 50 atau 50 ke atas, maka dia dibulatkan ke atas kan. Ini juga begitu ya, ini kan 60 ya, di atas 50 kan dibulatkan ke atas. Ini juga begitu. Ini enggak. Kenapa enggak dibulatkan ke atas jadi 100 saja? Dari 125 jadi 100 ya karena enggak sampai 50 kan standarnya.